Pernahkah kamu melihat wajah seseorang dan berkata, "Dia terlalu tampan untuk jadi jahat"? Tapi apa jadinya jika justru wajah itu menyembunyikan jiwa paling mengerikan yang pernah ada? Selamat datang di Filezi, di mana kita membuka kisah psikopat berwajah malaikat. Wajah cantiknya pernah viral di seluruh dunia, tapi bukan karena prestasi, melainkan karena tindakan mengerikan yang sulit dipercaya. Inilah kisah tentang Isabella Guzman, seorang gadis muda yang terlihat polos, tapi ternyata menyimpan sisi tergelap manusia. Isabella Guzman lahir tahun 1995, tumbuh di Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Sekilas dia tampak seperti gadis biasa, muda, cantik, bahkan banyak yang menyebutnya berwajah bidadari. Tapi di balik itu, Isabella menyimpan kebencian dalam dirinya, terutama kepada satu orang, ibunya sendiri, Yoon Mi-hoy. Seiring berjalannya waktu, Isabella makin sering berselisih dengan ibunya. Ketegangan itu makin menjadi setelah sang ibu mengusirnya dari rumah karena perilakunya yang tidak stabil. Menurut laporan, Isabella pernah mengancam ibunya melalui email sehari sebelum tragedi itu terjadi. "Kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan." Itulah isi ancaman yang belakangan dianggap sebagai peringatan akan bencana. Email itu mendorong Yoon Mi-hoy untuk menelpon polisi hari itu juga dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya karena putrinya mengancam akan menyakitinya. Setelah berbicara dengan Yoon Mi-hoy dan Isabella, petugas polisi yang datang menyatakan bahwa itu adalah masalah keluarga biasa dan menganggap masalahnya sudah terselesaikan. Tanggal 28 Agustus 2013, malam yang seharusnya biasa berubah menjadi tragedi berdarah. Isabella yang saat itu berusia 18 tahun menyelinap ke kamar mandi dan membunuh ibunya dengan 151 tusukan pisau. Iya, 151 tusukan. Ayah tiri Isabella yang saat itu sedang berada di rumah hanya bisa mendengar jeritan istrinya dari balik kamar mandi dan terlambat untuk menyelamatkannya. Adegan kejam ini mengguncang publik, tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ekspresi Isabella saat ditangkap. Di pengadilan, Isabella muncul dengan wajah tenang, bahkan tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Wajahnya langsung viral di media sosial. Banyak yang bingung bagaimana mungkin seorang gadis dengan penampilan seanggun itu bisa melakukan hal sekejam ini. Ada yang menyebutnya Angel of Death, yang lain menyebutnya psikopat berwajah malaikat. Setelah proses panjang, pengadilan menyatakan Isabella tidak bersalah secara hukum karena mengalami gangguan jiwa. Dia didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Penderita skizofrenia paranoid sering merasa takut, curiga, dan bersikap agresif atau defensif. Penderita juga bisa mengalami halusinasi auditorik, seperti mendengar suara yang mengancam atau menyuruhnya melakukan sesuatu. Isabel akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa, bukan penjara. Banyak yang mempertanyakan keputusan ini, tapi hukum di Amerika memiliki jalurnya sendiri bagi pelaku dengan gangguan mental. Pada tahun 2020, video Isabella kembali viral. Ia muncul dalam sidang untuk meminta dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Wajahnya tampak berbeda, lebih dewasa, tetap cantik, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti ketenangan yang menakutkan. Beberapa orang percaya Isabella sebenarnya tidak gila, melainkan sangat sadar akan apa yang dia lakukan. Apakah Isabella Guzman hanya korban dari gangguan mental, atau justru dia adalah manipulatif dengan wajah malaikat dan niat iblis? Kamu yang menilai, tapi satu hal yang pasti, wajah bisa menipu dan kadang monster bisa bersembunyi di balik senyum yang paling memikat. Wajahnya viral lagi-lagi bukan karena prestasi, tapi karena tragedi berdarah. Cameron Herring, pemuda tampan yang dihujani simpati, padahal dia adalah pelaku pembunuhan.
Apakah ketampanan bisa menyelamatkan seseorang dari hukuman? Inilah kisah kelam di balik wajah yang terlalu rupawan untuk dipercaya. Cameron Herring, lahir tahun 1999, adalah lulusan sekolah menengah yang tinggal di Florida, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga cukup berada, dikenal pendiam dan aktif di media sosial. Tapi semuanya berubah di satu hari, saat balapan liar yang ia lakukan merenggut 2 nyawa. Tanggal 23 Mei 2018, Cameron yang saat itu berusia 18 tahun mengendarai Ford Mustang dengan kecepatan tinggi di Bayshore Boulevard, Tampa. Dia sedang adu cepat dengan temannya. Namun di tengah jalan, seorang ibu bernama Jessica Ray Singer dan bayi perempuannya Lila sedang menyeberang. Dalam hitungan detik, mereka ditabrak keras. Jessica tewas di tempat. Bayinya sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Cameron sempat mengaku bersalah. Ia dijatuhi hukuman 24 tahun penjara atas 2 pembunuhan tak disengaja. Tapi justru setelah vonis dijatuhkan, dunia maya meledak. Bukan karena tragedi, tapi karena wajahnya. Foto sidangnya tersebar, wajah polos, tatapan sedih, gaya rambut rapi. Hasilnya, ribuan akun TikTok, Instagram, bahkan Twitter membanjiri simpati. Ada yang bilang, dia terlalu ganteng untuk dipenjara. Hati ini gak siap lihat dia disakiti di penjara. Dan Justice for Cameron. Simpati membelok menjadi obsesi, seperti dunia lupa bahwa 2 nyawa telah hilang. Keluarga korban merasa luka mereka diabaikan. Media membahas lebih banyak soal wajah Cameron daripada nyawa yang melayang. Banyak yang bertanya, apa jadinya kalau wajahnya tidak seperti itu? Akankah ada simpati? Disinilah muncul istilah pretty privilege, hak istimewa yang muncul hanya karena penampilan menarik. Cameron sendiri tak pernah bicara banyak ke publik, tapi di persidangan dia menangis, menyesal, tapi cukupkah air mata untuk menggantikan 2 nyawa? Publik terbelah, ada yang ingin hukumannya dikurangi, ada yang ingin dia dihukum lebih berat. Apakah kita sedang menilai keadilan atau hanya terpukau oleh wajah? Apakah rasa kasihan bisa membutakan kita dari fakta? Cameron Herring mungkin bukan psikopat, tapi dia adalah pengingat bahwa tragedi bisa datang dari siapapun, bahkan dari orang yang terlihat paling sempurna. Ia dikenal tampan, pintar, dan mempesona, tapi di balik senyum dan kebaikan itu tersembunyi jiwa paling gelap yang pernah dikenal Amerika. Wanita-wanita mempercayainya dan tak pernah kembali. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata Ted Bundy, sang pembunuh berantai yang justru dicintai publik saat diadili. Theodore Robert Bundy lahir tahun 1946. Dari luar, hidupnya tampak sempurna, lulus dengan nilai baik, aktif di politik kampus, dan punya masa depan cerah. Ted Bundy punya masa lalu kelam. Ia dibesarkan dalam kebohongan. Ibunya berpura-pura menjadi kakaknya. Ayahnya tak pernah diketahui secara pasti. Ada luka batin yang lama terpendam. Ia belajar menyembunyikan emosi dan membangun 2 kehidupan. Di satu sisi, pria tampan dengan karisma politik. Di sisi lain, predator yang haus darah. Sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal, Ted Bundy telah mengakui terlibat dalam 30 pembunuhan selama tahun 1970-an. Korbannya adalah wanita muda dengan rambut coklat panjang dan belah tengah. Modusnya sederhana, tapi jenius. Ia pura-pura cedera, pakai gips, tongkat, atau pura-pura lemah, lalu minta tolong. Wanita yang baik hati mendekat dan tak pernah kembali. Mayat mereka ditemukan dalam kondisi mengerikan, dicekik, kadang dimutilasi. Bahkan dalam beberapa kasus, Bundy kembali ke tempat ia mengubur korban dan melakukan nekrofilia. Nekrofilia sendiri adalah jenis penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan intim dengan mayat. Apakah ini hanya psikopat atau ada ritual gelap yang tak pernah diungkap?
Tahun 1975, Bundy ditangkap karena pelanggaran lalu lintas. Ditemukan sejumlah peralatan pencurian seperti linggis, masker wajah, tali, dan borgol. Dia ditangkap karena memiliki peralatan tersebut dan polisi mulai mengaitkannya dengan kejahatan-kejahatan yang lebih serius. Di pengadilan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Bundy malah menjadi selebriti. Ruang sidang dipenuhi wanita-wanita muda yang mendukungnya. Mereka bilang dia terlalu tampan untuk jadi pembunuh. Beberapa bahkan jatuh cinta, salah satunya Carol Ann Bond, menikah dengannya di ruang sidang saat Bundy masih diadili. Apakah kita terlalu mudah terhipnotis oleh wajah? Pada 24 Januari 1989, Bundy dieksekusi dengan kursi listrik. Tapi bahkan setelah mati, namanya tak hilang. Film, buku, dokumenter, bahkan merchandise dengan wajahnya terjual laris. Fenomena ini disebut Bundy Mania, ketika pembunuh berantai dianggap bintang pop. Pertanyaannya, apakah media ikut bertanggung jawab ataukah ini sisi gelap dari manusia yang terpesona oleh iblis yang tersenyum? Ted Bundy telah tiada, tapi ketertarikan dunia pada wajah tampan yang mematikan belum berakhir. Tulis di komentar apakah kamu juga pernah tertipu oleh wajah polos seseorang. Jangan lupa subscribe karena FileZ akan terus membuka lembar demi lembar kisah gelap yang tak pernah diceritakan.